Kita ngomongin pengakuan iman Nisea. Hey everyone, saya Peter Chris dari Bible Everyday. Ya, pengakuan iman Nisea, credo atau doa, kita bisa sebut pengakuan iman itu juga sebagai sebuah doa yang masih terus dikumandangkan oleh umat Kristen hingga saat ini. Ini tahun 2025. Pengakuan iman Nisea tahun 325. Jadi tahun ini pengakuan iman Nisea telah berumur 1700 tahun. Sangat-sangat tua. Sehingga kita akan melihat bahwa kata-kata yang dipakai oleh pengakuan iman ini atau credo ini mungkin sedikit keras bagi seseorang yang tidak atau belum belajar atau tidak bergelar teologi ya, karena ada istilah-istilah yang mungkin baru didengar. Tapi konsep dan dogma yang terkandung dalam pengakuan iman kuno ini sejatinya kata-katanya itu straightforward, lugas dan sangat jelas, sederhana juga, sekaligus sangat penting bagi orang-orang Kristen. Nah, pengakuan iman Nisea ini memang hasil dari perdebatan tertentu ya, oleh orang-orang bapak-bapak gereja pada masa itu, pada waktu tertentu ya, tahun 325 ini, dengan situasi tertentu dalam frame sejarah gereja yang berbicara mengenai hakikat Tuhan dan Yesus Kristus. Nah, yang menarik dari pengakuan iman Nisea bahwa credo Nisea atau pengakuan iman Nisea ini ternyata universal, karena credo ini diterima dengan tegas, diafirmasi oleh semua tradisi Kristen, termasuk Protestan, Katolik, dan Ortodoks. Yang persetujuan universal ini dapat dikatakan atau didasarkan pada bagaimana credo Nisea ini merangkum prinsip-prinsip utama iman, kesaksiannya tentang identitas Allah Tritunggal, dan bagaimana kita berelasi dengan Allah sebagaimana mereka berelasi dengan Allah mereka yang membentuk gereja ini sejak awal, ini bapak-bapak gereja. Dengan kata lain, pengakuan iman Nisea pada pendeknya merupakan ringkasan kisah perjanjian baru, yakni kisah tentang keberadaan Allah, kasih karunia Allah terhadap kita melalui putranya Yesus Kristus, dan bagaimana kita masuk dalam kisah tersebut melalui iman. Kisah yang menjelaskan mengapa kita beribadah, bagaimana kita berelasi dengan orang yang lainnya sebagai anggota gereja yang satu, yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Pada saat kita dibaptis, memberikan diri dibaptis, kita menjadi bagian dari kisah yang lebih besar tentang komunitas, kumpulan orang-orang percaya, komunitas iman. Dan kisah yang disampaikan secara ringkas dalam pengakuan iman Nisea ini memberikan kita alur dasar, cerita yang dasar, alur cerita dasar yang pada gilirannya akan memberikan kita identitas atau memberikan kita identitas, arah, dan bagaimana orientasi kita kepada kehidupan dan dunia ini. Para pemimpin gereja mula-mula ini itu bergumul dengan perumusan sebuah pengakuan iman. Mereka melakukannya bukan hanya karena ingin mendapatkan kisahnya, kisah penebusannya, karakternya yang tegas dan ringkas sehingga bisa diingat oleh semua orang, tetapi mereka juga melakukannya karena mengetahui bahwa cerita credo ini, kisah yang kita ceritakan tentang Tuhan dalam
Credo Nicea adalah sebuah titik awal untuk menjalani hidup kita di hadapannya yang sejalan dengannya. Jadi pengakuan iman Nicea yang sudah berumur 1700 tahun ini bukanlah sekedar dogma kuno yang hanya kita hafalkan secara rutin setiap hari Minggu. Tetapi pengakuan iman Nicea adalah kesaksian, adalah iman, adalah kisah